Pernahkah teman-teman membayangkan relasi antara politik ekstraparlementer dan sistem pemerintahan, baik yang bersifat demokratis maupun non-demokratis? Sebagaimana telah saya sampaikan di bagian sebelumnya, politik ekstraparlementer adalah suatu istilah yang mengacu pada praktek-praktek politik yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang berada di luar lembaga parlemen atau lembaga pemerintahan resmi. Hal ini dapat meliputi aksi unjuk rasa, kemudian boikot, demonstrasi, gerakan sosial, kampanye sosial, dan juga propaganda, serta aktivitas-aktivitas lain yang setidaknya mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Sedangkan demokrasi itu sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat dan diputuskan melalui suatu proses pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Dalam demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting. Dalam konteks ini, politik ekstraparlementer bisa menjadi bagian yang sangat produktif dan juga kompatibel bagi demokrasi ketika mampu mengoreksi kekuasaan yang dianggap keluar dari rambu-rambu demokrasi. Secara lebih khusus, ekstraparlementarisme dan sistem demokrasi memiliki korelasi yang sangat erat, meski tidak selalu saling mendukung. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, ekstraparlementarisme dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pembuatan kebijakan. Berbagai aksi seperti demonstrasi, kemudian unjuk rasa, gerakan sosial, dan berbagai macam hal-hal ekstraparlementer itu bisa dilakukan oleh masyarakat dan seharusnya bisa mempengaruhi pemerintah sekaligus memperkuat bagaimana sistem demokrasi dengan memastikan bahwa suara dari masyarakat itu didengar oleh pemerintah. Namun, jika ekstraparlementarisme mengarah pada kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia, maka hal tersebut dapat merugikan bagi demokrasi itu sendiri serta mengancam stabilitas politik bagi pemerintah. Dalam kasus ini, ekstraparlementarisme bisa menjadi ancaman bagi sistem demokrasi dan juga pemerintah pada akhirnya perlu bertindak untuk memastikan kondisi yang lebih stabil dan aman bagi masyarakat secara lebih umum. Secara keseluruhan, ekstraparlementarisme dan sistem demokrasi memiliki korelasi yang sangat kompleks dan dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dan hal itu semua tergantung pada bagaimana bagaimana suatu negara menerapkan dan juga bagaimana masyarakat bisa menerima hal tersebut. Harapannya adalah bahwa agenda ekstraparlementer dapat menghasilkan voice of the people, bukan justru noise of the people. Di saat bersamaan, kita juga bisa meninjau lebih jauh terkait dengan ekstraparlementarisme di dalam sistem non-demokrasi. Di mana di dalam sistem non-demokrasi ini, implikasinya sangat berbeda dan tergantung dari bagaimana tingkat pembatasan yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dan juga tingkat kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu negara. Dalam sistem non-demokrasi, pemerintah mungkin bisa membatasi atau bahkan melarang aktivitas ekstraparlementarisme seperti unjuk rasa, demonstrasi, dan berbagai macam hal yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah atau penguasa. Namun, dalam berbagai macam kasus, ekstraparlementarisme masih bisa dilakukan meski terjadi pembatasan atau penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam hal ini, ekstraparlementarisme bisa menjadi alat yang digunakan oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus memperkuat bagaimana gerakan untuk melakukan reformasi politik dan juga pemerintahan. Dengan begitu, agenda ekstraparlementarisme dimaknai sebagai upaya untuk melakukan demokratisasi atau mendorong kekuasaan non-demokrasi ke arah yang lebih demokratis. Secara umum, kita bisa melihat bahwa ekstraparlementarisme dalam sistem non-demokrasi bisa memiliki dampak yang sangat beragam dan itu semua lagi-lagi tergantung pada situasi politik dan juga tingkat kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu negara. Di dalam beberapa kasus kita bisa melihat bahwa ekstraparlementarisme dapat memperkuat gerakan dan juga aliansi pro-demokrasi. Sekaligus bagaimana caranya masyarakat bisa memperjuangkan hak-hak mereka, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat politik. Namun demikian, lagi-lagi, dalam berbagai macam kasus kita bisa melihat bahwa aktivitas ekstraparlementarisme bisa menjadi ancaman karena apa? Karena dianggap membahayakan stabilitas pemerintahan dan juga masyarakat yang hidup di dalam negara non-demokrasi.
Kesimpulan dari pertemuan ini adalah bahwa aktivitas ekstraparlamentarisme diharapkan mampu melakukan demokratisasi sistem pemerintahan yang berada di negara-negara yang bersifat non-demokratis. Sementara itu, kita bisa melihat bahwa agenda ekstraparlamentarisme tetap dibutuhkan bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Karena demokrasi itu sendiri membutuhkan lawan tanding yang mampu untuk menguji dan juga mengevaluasi agar jalannya pemerintahan tidak keluar dari rambu-rambu demokrasi. Saya Alfat, sampai jumpa di video selanjutnya.